Ya, ada ibadah yang mesti kita sembunyikan, misalnya salat-salat sunnah, tahajud, seterusnya. Senin Kamis tidak perlu kita cerita. Kenapa ngantuk, Bu? Oh, tadi malam tahajud sampai jam 4 Pak. Ya makasih. Hmm, nggak sengaja dia cerita itu. Saya nggak bisa lo datang kalau habis maghrib. Kenapa? Dari dulu saya maghrib sampai isya itu minimal 1 juz. Iya, makasih. Ya. Kenapa? Itu ibadah yang mesti disembunyikan. Ya. Salasun munjiat wa salasun muhlikat, kata Rasul. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan, tapi ada 3 hal juga yang berpotensi mencelakakan kita. Fa'ammal munjiat. Adapun yang menyelamatkan kita, pertama kata Rasulullah, fattaqullaha fis-sirri wal alaniyah. Bagaimana kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah fis-sirri wal alaniyah. Baik saat sembunyi maupun terang-terangan. Baik saat sendiri maupun di tempat ramai. Kenapa Rasulullah sampai tekankan seperti itu, Bapak? Bahwa takwa itu mesti kita jaga di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap kondisi. Tidak situasional. Ya. Takwa itu jadikan bagian dari karakter hidup kita, bukan aksesoris. Kalau aksesoris kan bisa dipakai, bisa tidak, bergantung tempatnya. Tetapi takwa itu menjadi bagian integral dalam tubuh kita, karakter hidup kita. Maka takwa menjadi jiwa dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Mesti begitu. Fisirri wal alaniyah. Karena maaf Bapak Ibu sekalian, ada orang ketika di tempat ramai terlihat takwanya, terlihat solehnya, ya Pak ya. Tapi ketika sendiri, ya keluar aslinya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ada model seperti itu. Ketika di tempat ramai dia tampakkan kesolehannya. Ya dari berpakaiannya, ya dari ibadahnya, akhlak, tutur kata, semua dia tampakkan kesolehan itu. Tapi ketika dia sendiri lain cerita lagi. Ya Bu ya. Ada yang seperti yang enggak di sini, Pak. Di mana lah itu, enggak di sini enggak. Di sini mah asli semua, Bu ya. Amin itu kan. Ya, ya enggak gitu. Ya kan? Itu seperti itu. Ada model orang seperti itu. Dari berpakaian saja ya, kalau ke tempat pesta rame lah, begitu rapi, begitu indah, begitu sari. Giliran di rumah sendirian, gimana pakaiannya Bu? Ya begitulah. Daster yang nyangkut itu, kan? Nggak ada tangannya daster itu, nyebrang ke warung, nggak, aduh macam-macam lah. Kenapa? Maka Rasul tekankan fisiri wal ala, niat ketakwaan itu dijaga dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Mesti begitu. Itu fenomena pertama. Atau juga dalam hal ubudiyah. Kenapa? Ada ibadah yang mesti kita sembunyikan. Ada juga ibadah yang mesti kita syiarkan. Jangan salah taruh. Ya. Ada ibadah yang memang mesti kita sembunyikan, ibadah siriyah. Tapi ada juga ibadah yang memang mesti kita syiarkan. Jangan salah taruh. Yang sir disiarkan, yang siar di... Nah, itu kacau aja tuh, Pak. Ya. Ada ibadah yang mesti kita sembunyikan. Misalnya salat-salat sunnah, tahajud, seterusnya. Senin Kamis, tidak perlu kita cerita. Kenapa ngantuk, Bu? Oh, tadi malam tahajud sampai jam 4 Pak. Ya, makasih. Nggak sengaja dia cerita itu. Saya nggak bisa lo datang kalau habis maghrib. Kenapa? Dari dulu saya maghrib sampai isya itu minimal 1 juz. Iya, makasih. Ya, kenapa? Itu ibadah yang mesti disembunyikan. Itu Pak. Bilal, suara terompahnya sudah terdengar di surga. Bukan karena ibadah. Ibadah yang dia sembunyikan, hatta Rasul pun tidak tahu ibadah itu. Begitu. Kenapa? Memang ada ibadah yang mesti kita sembunyikan, hanya kita dan Allah saja yang tahu ibadah itu. Mesti itu. Ya.
Yang kedua, memang ada ibadah yang mesti kita syiarkan. Ya Bu ya? Lagi ngobrol, tiba-tiba azan. Gimana Bu? Hah? Nanti takut riya. Akhirnya sama-sama ngobrol, nggak sholat-sholat. Kenapa? Saya takut riya, gitu kan? Ini ngaco nih namanya, Pak. Kenapa? Di bab seperti itu siarkan. Udah azan di sholat. Insya Allah nggak riya itu. Kenapa? Ini wilayah ibadah yang mesti disiarkan. Ya, kayak zakat. Boleh nggak disiarkan? Boleh. Ketua masjid, misalnya ini zakat dari saya sekian. Untuk memotivasi jamaah, tidak ada masalah itu. Kenapa? Ini wilayah-wilayah ibadah yang mesti kita syiarkan. Ada yang seperti maka itu Bapak Saudara sekalian, Rasul menyatakan fattaqullaha fisirri wal alaniyah. Jaga takwa itu baik kalau di sembunyi, di tempat ramai dan sepi dan seterusnya. Nah, persoalannya Bapak Saudara sekalian, bagaimana kita menjaga takwa itu? Ya, Pak. Yang sulit sebenarnya itu. Justru yang tantangan kita menjaga ketakwaan di setiap keadaan, di setiap situasi itu yang perlu kita cermati. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, menjaga takwa itu sadarkan, pahamkan ke diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Itu. Ya. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi ingat Bapak Saudara sekalian, Allah menjaga kita, Pak, enggak kolektif, tapi bersifat individual. Ya, Bu ya. Jadi di ayat itu ada al-qaimun likulli nafsin. Jadi Allah menjaga kita itu bukan kolektif, tetapi per individu Allah jaga. Coba. Contoh Bapak Saudara sekalian ya. Orang sakitnya, dua orang ini sakitnya sama. Ya Bu ya. Dirawat oleh dokter yang sama. Dikasih obat yang sama. Dirawat di tempat yang sama. Mestinya hasilnya ternyata yang satu sembuh, yang satu apa bedanya? Itu satu bukti Allah mestinya kalau dengan kolektif orang yang keadaannya sama, situasinya sama, mestinya hasilnya sama. Tertanda. Itu satu bukti. Dia di pasar Panjang, di pasar ini. Yang dijual barangnya sama, harganya sama, jenis barangnya, tempat dagangnya sama. Ada 10 warung yang sama persis yang didagangnya itu. Ketika pulang sore, sama nggak hasilnya? Tidak. Ada yang 3 juta, 2 juta, ada yang nyengir aja. Ya. Orang cerita dia diem aja, rupanya nggak laku-laku dagangannya. Dagang di tempat yang sama, yang dijual juga sama, seterusnya sama. Kenapa hasilnya beda? Itu menunjukkan Allah tidak menjaga kita secara kolektif, tapi Allah jaga kita, atur kita, awasi kita per individu. Itu mesti kita akui, mesti kita sadari itu. Ya, Pak ya. Karena tidak sedikit kan orang ya, enggak. Kalau orang berada di wilayah keyakinan seperti itu, insya Allah tidak mungkin dia berniat menyengaja melakukan maksiat dosa. Kalau selalu merasa diawasi oleh Allah. Setiap jiwa. Ya sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Ibu masuk minimarket aja sudah ada bacaan. Minimarket ini dilengkapi dengan kamera. Nah, udah kena mental kita, Pak. Ya. Ngambil barang hati-hati, bersikap hati-hati, ngomong hati-hati, semua hati-hati. Karena apa? Kita tahu sedang direkam. Ya, Pak ya? Tahu sedang direkam. Dan rekaman itu menjadi alat bukti nanti. Itu CCTV buatan manusia, dibuat di tempat tertentu, dipasang di waktu tertentu, bisa dihapus, bisa dirusak. Kita sudah begitu takutnya dengan CCTV itu. Ya, Pak ya. Orang-orang yang sekarang sedang bermasalah dengan hukum. Ya, mereka akan lihat agenda mereka sekian. Oh, saya di kantor itu. Telepon pihak kantor, tolong CCTV jam sekian tolong hapus. Begitu mereka menghilangkan jejak.
Kenapa? Itu CCTV buatan manusia masih bisa dihapus, masih bisa dilobi, masih bisa dirusak. Kita takut perbuatan kita direkam. Coba kita pindahkan pikiran itu bagaimana? Kita dengan CCTV dari Allah. Allah masang CCTV ibu tidak di tempat tertentu. Tidak di waktu tertentu, tidak di situasi tertentu. Dari pertama kita nafas sampai nafas terakhir, Allah pasang pada setiap manusia 2 CCTV, Raqib dan pernah nggak kita sadar itu? Dan setiap saat secara periodik 2 malaikat ini melaporkan rekaman aktivitas kita itu. Kapan Pak waktunya? Asar dan subuh kata Rasulullah. Itu. Nah kalau manusia mencoba berada di titik keyakinan itu insya Allah Pak. Terjaga sikapnya, terjaga tindak tanduknya. Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah setiap waktu. Dan Allah Bapak sarankan, alimil ghaibi wash syahadah. Allah maha mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Yang kita fikirkan terbersit di hati kita, semua Allah tahu. Tak mungkin bisa lepas pengawasan Allah. Itu mesti kita tanamkan di kita untuk menjaga takwa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, membiasakan diri, melazimi diri kita untuk berzikir. Jangan disempitkan mana zikir. Ya Pak ya. Zikir itu jangan, ya ada yang bersifat ritual selesai sholat, zikir. Ada yang setiap malam keberapa? Ragu-ragu. Ya gitulah gitu. Ketara ini nggak pernah ngamalin. Ya Pak ya. Itu zikir bermakna ritual. Silakan saya, tapi zikir dalam makna umum. Bagaimana pada setiap keadaan kita selalu berinteraksi dengan Allah. Libatkan Allah dalam seluruh urusan aktivitas kita. Coba cek Bapak saudara sekalian. Mana aktivitas kita yang tidak diawali menyebut nama Allah dan tidak diakhiri menyebut nama Allah. Silakan cari. Coba ya, silakan cari. Ya secara umum, awali dengan basmalah, akhiri dengan, itu umum, standar. Bahkan dalam aktivitas-aktivitas tertentu kita selalu menyebut nama Allah. Coba, masuk WC saja kita berurusan dengan Allah. Ada doanya nggak masuk WC itu? Apa doanya Bu? Bismikallahumma ahya wa bismika. Salah ya? Ya karena ada orang masuk WC itu tidur Pak. Saking senengnya di WC itu. Ya, masuk WC saja kita baca doa, keluar WC baca doa, mau makan baca doa, dan seterusnya. Itu zikir. Kenapa Bapak saudara sekalian? Maka menjaga takwa itu bagaimana setiap urusan yang kita hadapi, apapun sambungkan langsung dengan Allah. Bukan hanya ketika sholat, bukan hanya ketika dalam tempat-tempat tertentu, setiap situasi, keluar rumah menyebut nama Allah. Di jalan menyebut nama Allah dan seterusnya. Itu zikir dalam makna umum. Maka melazimi, membiasakan diri berzikir, bentuk kita menjaga ketakwaan, kita berinteraksi apapun yang kita alami, berinteraksi dululah dengan Allah, nanti yang lainnya. Kira begitu Pak. Ya, jalan kaki aja ada tuntunannya Bu ya. Kalau datar apa bacaannya? Kalau datar alham, turun, subhanallah, naik, tuh diatur, jalan kaki ada aja zikirnya. Enggak Allah, Allah, enggak itu. Harus enggak jelas lagi, enggak ngerti lagi saya apa yang dibaca itu Pak. Katanya saking khusyuknya sampai hilang kesadaran. Oh, segitu ya khusyuk itu ya. Ya enggak begitu Pak ya. Tapi zikir dalam makna umum, bagaimana kita selalu apapun berinteraksi dengan Allah. Mendapat kebahagiaan, alhamdulillah. Mendapat musibah, inna. Yang menakjubkan, subha. Semuanya ada bacaannya. Ini Allah dan Rasul menuntun bagaimana kita di setiap keadaan apapun yang kita lakukan, ingatlah kepada Allah. Itu Ibu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah.
Dengan kita mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu Bapak. Maka kalau ada masalah, Pak, nanti dulu dengan yang selesaikan dulu dengan Allah. Itu caranya. Apapun masalah yang kita hadapi, selesaikan dulu dengan Allah. Nanti dengan yang lainnya. Selesaikan dulu. Ya, ada dosa, istighfar. Dapat musibah, innalillahi. Alhamdulillah, selesaikan dulu dengan Allah. Itu sesungguhnya bentuk zikir makna umum. Bagaimana kita selalu dan selalu melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas hidup kita. Ya, Pak, ya? Itu maknanya membiasakan berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, Ibu sekalian, menyediakan waktu ya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, Pak, ya. Bapak saudara sekalian, Al-Quran itu salah satu mukjizat terbesar. Begini Bapak, kalau nabi-nabi sebelumnya, mukjizatnya hanya dinikmati saat nabinya masih hidup. Ya Pak ya, nabinya wafat, selesailah mukjizat itu. Tinggal bahan cerita, ibrah, pelajaran. Kita itu tentang Allah menunjukkan kekuasaan saat itu. Nabinya wafat, selesai mukjizatnya. Ya Pak ya? Nabi Ibrahim apa mukjizatnya? Tidak mempan dibakar. Ada nggak umatnya yang bisa melakukan itu? Nggak ada. Diteruskan nggak mukjizat? Enggak. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa bicara dengan jin, hewan. Lah kalau ada orang sekarang bicara sama hewan, apa itu mukjizat? Coba Pak. Ada orang pagi-pagi ngobrol sama ayam. Kaget Bapak. Waduh nih. Jangan bilang ini tetesan mujizat Nabi Sulaiman. Bukan. Ya Pak ya. Kenapa? Mujizat-mujizat nabi-nabi sebelumnya hanya ada dan bisa dilihat, bisa dinikmati oleh orang yang hidup bersama beliau atau nabinya masih hidup. Ketika nabinya wafat, selesailah bab mujizat itu. Selesai. Ya. Allah abadikan di Quran mujizat itu untuk ibrah bagi generasi berikutnya. Itu mujizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Begitu Pak. Jadi jangan ada kalau sekarang ini macam-macam ada kan ngamalkan ilmu Nabi Haidir, katanya Haidir masih hidup. Ada cerita lagi pernah ketemu di mana gitu. Ya Allah, saya takut cerita itu. Ya. Hanya dia ngamalkan apa ini. Saya ketemu Nabi Haidir dapat ilmu ini. Nah, apa lagi itu? Macam-macam. Artinya apa Bapak? Mujizat nabi-nabi sebelumnya ya selesai. Nabinya wafat sudah bicara mujizat. Tetapi mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW bisa dinikmati oleh umatnya sampai akhir zaman. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu Pak, mujizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujizat terbesar. Ya. Ya kalau orang bikin rankingan terbesar Quran, Isra Mi'raj, seterusnya. Tetapi ulama menyebutkan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan mukjizat ini kita hari ini masih bisa berinteraksi, bisa memanfaatkan, bisa membacanya. Masya Allah, anugerah besar bagi kita. Bisa bertemu dengan mukjizat terbesar itu, Al-Quran. Ya Pak ya? Maka melazimi. Ya ibu baca WA sehari berapa jam? Bapak membaca WA berapa sehari? Ada berapa WA yang dibaca? Ada berapa grup di WA itu? Setiap grup, ya Allah, berjam-jam kita baca WA dari teman, takut benar kehilangan informasi di grup ibu-ibu wek-wek itu. Ya, macam-macam. Yang tidak salah untuk Abdul bin Anas, tapi WA dari Allah berapa jam kita baca sehari? Allah ngirim WA 30 juz. Berapa jam kita baca sehari baca WA itu? Enggak berjam, bermenit aja lah. Ya Pak.
Ini bentuk kita ingat Allah. Salah satunya bacalah kiriman dari Allah itu. Quran, baca itu. Kenapa Bapak saudara sekalian? Konteks duniawinya saja Bapak. Ternyata bacaan Al-Quran itu bisa menstabilkan sistem sel di tubuh kita Pak. Tapi bacanya pakai suara Pak ya, jangan dalam hati. Nggak ada tuntunan baca Quran dalam mau nyanyi gini. Nggak ada itu. Baca Quran kayak tawon. Ya Pak ya? Baca Quran dilafazkan walaupun dengan suara yang ya rendah untuk masing-masing. Dilafazkan, ada lafaznya Quran itu. Lafaz itu di sini bukan di situ. Maka baca dengan suara bacaan Al-Quran masuk ke telinga kita akan memperbaiki sistem sel di tubuh kita. Itu manfaat duniawi Al-Quran Pak. Itu bukan soal mitos, terbukti secara ilmiah. Air minum saja Bapak baca dengan bismillah, ionnya berubah. Itu penelitian, bukan mitos. Apa yang ditakutkan oleh orang yang sudah apa? Hah? Ya Allah, Ibu kedengeran ya? Enggak ada suaranya kedengeran hebat Ibu ini. Apa yang ditakutkan? Pikun. Ternyata Bapak, satu-satunya terapi menghindari kepikunan adalah tilawah Al-Quran. Baca Quran. Kenapa? Penelitian, dengan kita membaca Al-Quran, otak bekerja di level standar, kecil kemungkinan terjadi penciutan otak. Maka insya Allah tidak pikun orang yang rajin membaca Al-Quran. Bukan ada teman saya Pak, ya pejabat lah, naudzubillah, kena stroke ringan. Dan stroke ringan itu yang terkena saraf otak kognitifnya. Sehingga di bab-bab begitu susah dia. 5 kali 5, lama jawabnya, 15 pula hasilnya. Coba, ya khawatir keluarganya. Berapa Pak? 5 kali 5, lama mikirnya, 15 pula hasilnya. Khawatir keluarga, waduh gimana ini? Konsultasi ke dokter ahli saraf. Ada enggak obat, ada enggak terapi yang bisa menyembuhkan, mengembalikan fungsi saraf kognitifnya? Enggak ada, kata dokter. Enggak ada obat, enggak ada terapi. Coba-coba kalian coba tilawah Quran saja. 3 bulan rutin kembali fungsi saraf. Alhamdulillah. Ini bukan mitos. Karena terbukti Quran itu syifa, obat, bukan hanya soal ruhiyah, tapi juga jasa dia. Quran. Apalagi misalnya Pak, anak-anak SD ke bawah Ibu, kalau ingin cerdas, tidak usahlah bimbel itu, nyapain anak. Kasihan Bu anak SD itu, pulang sekolah, les, jam sekian privat, sorenya bimbel, stres anak itu lama-lama. Ya Pak ya? Gak ada ruang dia main, gak ada ruang, gak ada, belajar aja. Dikiranya tambah pintar, enggak. Ya Bu, kalau ingin anak cerdas, tidak usah repot-repot, dekatkan saja anak dengan Al-Quran. Terbukti Pak. Anak yang lancar baca Quran, apalagi anak yang sudah memulai menghafal Al-Quran, setiap saat kecerdasannya diasah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Masya Allah Pak. Sekarang Pak, perguruan tinggi Bonafit, ya UI, apa lagi itu? Unpad, apa lagi? Gak usah nyebut UGM. Saya agak alergi, singgung, gara-gara makhluk satu itu kan. Ya Pak ya, universitas yang hebat itu Ibu, membuka jalur khusus anak yang hafal Al-Quran tanpa tes, milih fakultas apa. Karena mereka membuktikan secara ilmiah, anak yang hafal Al-Quran dipastikan kecerdasannya di atas rata-rata. Tidak ragu mereka menerima anak yang hafal Quran. Itu Ibu. Saya sering ngetes Bapak di Polda. 3-4 tahun yang lalu. Menerima jalur khusus. 7 juz saja Polda terima tanpa tes. Itu Pak. Bisa. Karena mereka yakin
Anak yang hafal Al-Quran, setidaknya anak yang bisa lancar baca Quran, berinteraksi Quran, kecerdasannya di atas rata-rata. Apalagi dia hafal 30 juz, dijamin kecerdasannya. Itu Quran. Duniawinya saja seperti itu. Apalagi ukhrawinya, Pak. Nanti ketika Bapak dibungkus kain kafan, udah kepikiran belum? Belum. Kapan lagi? Udah usia gini nggak mikirin dibungkus kain kapan? Apa masih mau beli-beli baju pesta gitu? Saat kita dibungkus kain kapan, Pak? Sebelum yang terakhir ditutup di dada, ada yang masuk nyelinap di dada ini, Ibu. Tutup. Nanti ketika di alam barzakh, datang munkar nakir, dia keluar dari sini, Bu. Menjelma jadi orang ganteng, tinggi, putih kayak saya lah itu. Ya Allah, ketawanya. Hinanya nemen. Ya Bu ya. Dia memberikan pembelaan habis-habisan di hadapan munkar dan nakir. Siapa itu? Tilawah Quran kita. Itu Bu. Nanti terakhir ketika Allah hendak memukul palu, meletakkan vonis hukuman kita. Sebelum palu datang, tunggu dulu ya Allah. Ini ilustrasi seperti itu. Tunggu dulu ya Allah. Orang ini lelah matanya karena baca saya. Orang tidak ada waktu kecuali baca. Sekarang saya memberikan syafaat kepada siapapun yang membaca saya ketika di dunia. Quran datang memberikan syafaat. Itu Quran. Ya Bu ya. Nah maka Ibu Bapak sekalian, jadikan tilawah Quran itu menu harian ruhiyah kita dalam rangka menjaga ketakwaan kita. Tiada hari tanpa membaca Quran. Jadikan canangkan itu, Pak. Ya. Kalau ingin khatam setiap bulan, jangan cuma Ramadan nanti program khatamnya itu. Ya kalau sehari kita setiap selesai 2 lembar saya tahatam itu Bu sebulan. Ya Quran kan 30 juz. 31 juz itu 10 lembar. Bagi 5 waktu sholat. Berarti satu sholat 2 lembar. Selesai itu Pak. Setiap bulan berusaha khatam Quran. Setiap bulan sekali saja khatam. Jadi sehari 1 juz baca Quran. Insya Allah. Ya Pak ya. Kalau yang lancar Ibu, 2 lembar itu enggak nyampe 10 menit enggak. Yang lancar. Kalau yang masih lama ini. Bisa setengah jam lebih itu Pak. Orang alif, lam, mim dia lama. Ngaji di mana nih? Ini lama begini, lama ini Pak. Bisa agak harus privat ikro dulu ini. Ya Bu ya. Jadikan tilawah Al-Quran. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, menjaga takwa yang keempat, rajin-rajinlah berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya Allah. Rasul saja Ibu di setiap sujud terakhirnya. Ya Bu ya. Kenapa sujud terakhir Rasul itu lebih lama dari sujud-sujud sebelumnya? Salah satunya Rasul mengajarkan 3 doa di sujud terakhir itu. Salah satunya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Berdoalah agar kita diberikan keistiqomahan menapaki ketaatan itu. Kenapa Bapak saudara sekalian? Sekali lagi saya katakan, tidak ada jaminan. Maaf, tidak ada jaminan. Kita bisa menjaga hidayah, menjaga takwa ini sampai menghadap Allah. Tidak ada jaminan. Coba. Tidak ada jaminan. Rasul saja masih memohon kepada Allah untuk dijaga ketaatan itu. Ya Pak. Jangankan kita Bapak hidup ditinggalkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Tidak pernah ketemu beliau. Apalagi mendengarkan tausiahnya. Apalagi sholat bersama. Tidak pernah, mimpi pun belum. Yang enggak, belum. Jangan pesimis banget itu. Mimpi pun belum kita. Ya Bu ya. Lah mereka yang hidup sezaman dengan Rasul. Sehari-harinya bersama Rasul. Sering mendengarkan tausiah langsung dari Rasul. Sholat bersama Rasul. Masih ada kemungkinan na'udzubillah riddah, murtad, menyimpang lagi. Apalagi kita. Ya Pak.
Karena itu, menjaga takwa berikutnya adalah rajinlah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ada lagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa-doa seperti itu dalam rangka kita menjaga ketakwaan dan menjaga hidayah sampai kita menghadap Allah nanti. Tidak ada jaminan, saya katakan ini. Ya, tidak ada jaminan. Maka kata Rasulullah, ada orang yang kesehariannya, amalannya, layaknya amalan penghuni surga, ternyata masuk. Kenapa kira-kira? Itu dia tidak bisa menjaga hidayah di detik-detik terakhir kehidupannya. Itu Pak, ya, itu. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, menjaga takwa yang kelima adalah ya bergaullah dengan orang-orang soleh, jangan orang salah. Ya. Teman itu Bapak. Ibu, cari teman pertama, berteman dengan dia, akidah saya nambah kuat apa enggak? Apa ya? Yang kedua, berteman dengan dia, ibadah saya nambah bagus apa enggak? Yang ketiga, berteman dengan dia, ibadah akidah saya ilmu saya nambah apa enggak? Yang keempat, berteman dengan dia, akhlak saya tambah bagus apa enggak? Kalau ada 4 itu bertemanlah. Cara nyari teman itu begitu. Bukan hanya rajin traktir bakso jadi cari. Oh, dia royal. Dengan nasi uduk pagi, siang, putih Minang, malam, sate Padang. Ya, Padang semua lajunya. Ya itu, jangan. Bukan berarti kita memilah, enggak, tapi kita mesti selektif. Kenapa kata Rasulullah? Salah satu, kita menilai seseorang, lihat teman dekatnya. Tidak mungkin ahli ibadah bisa akrab dengan ahli, mestinya begitu. Tidak mungkin. Orang akan mengelompok sesuai komunitasnya. Orang akan menyatu sesuai dengan bahasa orang sesatu frekuensi, ketemu. Maka orang soleh akan bertemu dengan orang soleh. Lah kalau kita bisa akrab, na'udzubillah, dengan ahli maksiat, apa yang terjadi? Tidak usahlah sok-sokan, Pak, saya mengdakwahi, gaya benar. Ya Pak ya? Kan ada orang, Pak, saya berteman untuk ngedakwahi, bertahun-tahun dakwah nggak dapat. Ya Pak ya? Ya kalau kata orang pepatah dulu Ibu, kalau dekat dengan penjual minyak wangi, walaupun nggak beli, kena wanginya. Kalau berteman dengan tukang nangka, makan enggak, kena getahnya. Ya nggak usah rugi-rugi amat Bu ya. Masih mending kalau makan gitu kira-kira. Nah, itu pertama, fattaqullaha fisirri wal alaniyah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wal qawlu bil haq fi ridha wasukti. Menjaga orang yang selamat itu orang yang tetap bicara benar. Ya Pak, fi ridha wasukti. Baik kondisi nyaman, kondisi tenang, kondisi senang maupun kondisi marah dan stabil emosi. Tetap bicara benar. Jadi Pak, sering orang celaka karena lisannya. Ya, kalau dalam kondisi tenang, kondisi nyaman, semua orang bisa bicara benar. Teruji kualitasnya ketika dia dalam kondisi marah, tidak stabil, masih tidak dia berbicara benar. Itu kualitas. Pada satu saat Ibu sekalian, Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang duduk. Ya Pak ya, tiba-tiba ada orang lewat lah, tanda kutip, ya ngejek Abu Bakar lah. Ya Pak ya, memperolok Abu Bakar. Ejekan pertama Abu Bakar masih diem. Ejekan kedua Abu Bakar masih diem. Yang ketiga Abu Bakar mau berdiri untuk membalas ejekan itu. Rasul malah pergi. Coba. Ya, tadi duduk berdua nih. Waktu pertama, kedua, Abu Bakar diam, Rasul masih duduk di sampingnya. Ketika Abu Bakar mau berdiri ngelawan, Rasul malah pergi. Kalau bicara pertemanan, gimana ini? Tadi saya diejek, kamu diem. Giliran saya ngebalas, kamu mau pergi. Teman apaan lo? Ya Pak. Abu Bakar tanya, loh, Rasul kenapa pergi? Tadi waktu saya diejek 2 kali, diam, kamu masih bertanya. Ketiga, kamu malah pergi. Apa kata Rasulullah? Ketika kamu duduk diam, diejek yang 1 dan 2, diam,
malaikat ada di samping. Maka saya bertanya terus. Tapi ketika kamu berdiri hendak melawan ejekan orang itu, malaikat pergi, yang datang setan. Maka saya pergi, kata Rasulullah. Apa Pak nilainya? Artinya seketika kita sudah terpancing emosi, saat itu juga setan mendekat. Itu. Maka Bapak saudara, kualitas manusia bukan terletak pada ketika dia dalam situasi tidak stabil, situasi emosinya marah dan seterusnya, tapi tetap bisa mengendalikan diri, tetap bisa bicara benar. Itu. Karena tidak sedikit orang yang celaka karena lisannya. Ya Bu ya. Makanya Bapak Ibu, walaupun kita sedang marah, janganlah mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Tetaplah berdoa. Anak nakal dipukul pakai bismillah. Bisa enggak? Boro-boro. Kok boro-boro? Ya? Kan mungkin sering Ibu dengar cerita dari Ustaz Adi Hidayat ya. Imam Sudes Masjidil Haram itu kan nakal waktu kecilnya. Ibunya bikin roti disiram pasir sama dia. Marah ibu. Nah, Sudes, nanti kamu gede jadi imam masjid ya. Benar jadi imam. Kenapa? Kemarahan dia saja tetap doa, tetap mendoakan kebaikan. Itu Bu ya. Jadi berusaha. Iya ketika, kenapa? Orang hebat kata Rasulullah bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya. Orang hebat bukan orang yang bisa membunuh musuhnya, bukan. Orang hebat, orang kuat justru ketika dia bisa mengendalikan diri saat marah. Itu Pak. Itu kualitas. Ya seperti bawa mobil Pak. Kalau bawa mobil di jalan datar, rata, sepi, semua orang bisa. Apalagi metik. Lepasin selesai, jalan dia. Cuma gini aja dikit. Ya Bu ya. Artinya kalau bawa mobil di jalan lurus, datar, sepi, semua orang bisa. Teruji sopir itu kalau ke Padang lewat kelok 9. Nah, tuh. Atau lewati Solo tuh. Teruji dia. Berkelok-kelok, jalan sempit, nanjak, belok. Nah, di situ teruji dia. Kualitasnya. Sama. Begitu pula kita, kalau kita bisa tenang, di kondisi tenang, bisa bicara benar, bicara sopan, semua orang bisa. Tapi kualitas manusia terlihat justru ketika dia tidak tenang, emosi, tapi tetap bisa mengendalikan ucapannya. Itu ya. Ya jangan terpancing gara-gara perkara kecil lah cu, ngamuk-ngamuk nggak jelas. Kenapa? Di situ kita tetap menjaga lisan. Yang ketiga, wal qasdu fil ghani wal fakir. Orang yang tetap berpenampilan sederhana, kendati dalam kondisi kaya maupun miskin. Ibu sekalian ya, jangan salah pengertian Bapak. Ya, Islam melarang nggak jadi orang kaya? Hah? Enggak. Malah spirit Islam itu kaya. Yang salah pengertian Pak. Sering saya sampaikan. Ya, kalau hukum bisa dikiaskan Ibu hati-hati. Yang wajib itu sholat. Ada enggak perintah wudhu? Ada enggak? Hah? Diwajibkan wudhu. Ada enggak? Enggak ada. Coba ya, enggak ada. Silakan. Enggak ada Bu. Diwajibkan atas kalian wudhu. Wudhu terus kita Pak. Ya, batal wudhu lagi. Batal. Kadang-kadang kalau wajib. Wudhu itu menjadi wajib karena syarat sholat. Idza qumtum ila shalah. Jika kamu hendak mendirikan salat, fasilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Jika kamu hendak mendirikan salat, maka berwudulah. Disitulah wudu menjadi wajib. Ya. Itu yang wajib salatnya. Tapi ternyata salat tidak bisa dilaksanakan tanpa wudu, maka wudunya menjadi wajib. Itu Pak. Maka keluarlah kaidah itu kan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak bisa ditunaikan tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Itu Pak. Sekarang, aqimis shalah wa atuz zakah. Sama-sama wajib. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai bersumpah,
akan memerangi siapapun yang memisahkan kewajiban sholat dengan zakat. Tegas. Artinya, sholat wajib, zakat juga wajib. Sholat tidak bisa ditunaikan tanpa wudhu, maka wudhunya wajib. Zakat tidak bisa ditunaikan tanpa kaya, maka kaya hukumnya. Ayo, yang miskin itu dosa. Kalau hukum bisa dikiaskan dengan cara sederhana seperti itu, Bapak. Maaf ini hanya soal spirit. Ya, wajib tuh sholat, sholat tanpa wudhu. Wudhunya wajib. Yang wajib zakat, karena kita nggak bisa zakat kalau nggak kaya. Maka kaya hukumnya. Ayo, apa hukumnya kaya? Jadi nggak kaya? Dosa gitu. Itu spirit. Itu Islam mendorong umatnya jadi orang kaya. Sesungguhnya itu. Ya. Orang yang mencari kayu bakar, kata Rasulullah. Kayu bakar di Mekah, di mana nyarinya? Kalau kayu bakar di kampung Bapak banyak. Apalagi kampung saya Pak di Liwas. Belakang rumah ketemu kayu bakar itu. Ini kayu bakar di Mekah. Rasul ngomong di Mekah. Di padang pasir tandus, nyari kayu bakar di mana? Ya, tapi artinya apa Bapak? Orang yang mencari kayu bakar lalu menjualnya lebih mulia ketimbang orang yang minta-minta. Artinya apa? Mencari kayu bakar susah, harganya juga murah. Tapi itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang minta-minta. Itu Islam mendorong umatnya jadi orang kaya. Sekaya apapun. Tidak ada masalah. Itu Pak. Jadi jangan sampai kita, karena ada hadis Rasulullah bersama orang miskin itu seperti ya udahlah saya jadi itu aja. Nggak bisa begitu. Ya Pak ya? Banyak ibadah yang giring orang jadi orang kaya. Zakat, infak, sedekah, kurban, dan seterusnya. Artinya tidak ada masalah menjadi orang kaya bahkan sekaya apapun. Tidak ada masalah. Ya, ada itu. Tapi pada akhirnya Bapak saudara sekalian, nilai bukan terletak pada jumlah harta itu. Ya, kalau kata orang bijak, toh dengan kaya kita bisa ke surga, dengan miskin bisa nggak ke surga? Bisa. Dengan kaya bisa ke neraka nggak? Dengan miskin? Jadi apa bedanya miskin sama kaya? Kalau hasil akhir yang akan kita tuju adalah surga atau neraka. Dengan kaya kita bisa ke surga. Dengan miskin pun bisa ke surga. Tapi sebaliknya, dengan kaya kita bisa ke neraka, miskin pun bisa. Jadi apa bedanya kaya sama miskin? Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Ayub. Nabi Sulaiman kaya, raja, istrinya ratu, kaya pula. Dan Nabi Ayub. Ya, yang saya bayangin lah Pak. Ya kan ini perbandingan. Kalau kita ingin melihat fenomenanya, Nabi Sulaiman alaihissalam kaya raya, ya raja, kaya, istrinya ratu, kaya pula Ratu Balkis. Lalu Nabi Ayub sama-sama nabi, miskin, penyakitan. Coba ketemu sama-sama mereka, insya Allah masuk surga. Kira-kira ngobrol apa ketika di surga? Kalau mereka berdua ketemu. Apa kata Ayub? Man enak lo man. Iya. Udah raja, kaya. Istri lo ratu, cantik, kaya pula. Lah saya. Apa gitu? Itu kalau kita ngobrol kayak gitu. Ya. Berpelukan, kenapa? Sulaiman, kamu ke surga dengan syukurmu, aku ke surga dengan sabarku. Apa bedanya? Toh sama-sama sampai ke surga, hanya kendaraannya yang berbeda. Ya Pak. Nah, maka orang takwa itu bukan soal
seberapa banyak kekayaan yang dia miliki, tapi seberapa banyak dia gunakan harta itu menjadi investasinya untuk akhirat nanti. Kalau itu kita berpikir harta untuk akhirat, maka dunia ini tidak akan pernah membedakan manusia dari soal kekayaannya. Maka tetap tampil sederhana. Ya, cuma sering diangkat tuh, maaf kadang-kadang saya, Pak. Rasul sudah 3 hari nggak makan lah. Tempat tidurnya, sampai Khalifah Umar nangis tempat tidurnya. Dia tidak menjelaskan sisi lain. Oke lah, itu bentuk kesederhanaan, bukan bentuk kemiskinan. Bedakan itu. Ya Pak ya? Sering diangkat Rasul, bayangan kita Rasul miskin, kurang makan. Luncak benar. Jadi busung lapar gitu. Hati-hati kita berpikir itu. Ya Pak ya? Bapak nikah istri Bapak dulu berapa Pak mas kawin? Bagus 10 gram. Udah kaya 10 gram itu. Tapi saya yakin itu paling bertahan 3 bulan. Kenapa kira-kira? Untuk kontrakan. Kalau nggak nambah modal. Sampai tua nggak pulang-pulang 10 gram itu. Ya, itu kita menikahi istri kita sudah kaya 5, 10, 20 gram. Lah Rasulullah menikahi Khadijah. Ontanya saja 100 ekor. Iya. Berapa 100 ekor itu? Kalau 50 juta saja Pak, 5 miliar. Ada yang masuknya 5 miliar? Bapak kurban setahun berapa? 1 ekor kambing. Itu pun nggak tiap tahun. Ya Pak ya, diselang-seling. Udah Pak tahun kemarin udah. Ya Allah. Iya. Kita korban sekali setahun, itu pun 1 ekor kambing sekeluarga. Lah Rasul 100 ekor. Coba. Jadi mana datanya Rasul miskin? Yuk cari data. Utsman bin Affan sampai sekarang masih ngalir investasinya, usahanya. Sampai sekarang. Dia membeli sumur orang Yahudi. Sampai sekarang jadi hotel segala macam. Sebagian itu asetnya Utsman bin Affan. Kaya. Ya Bu ya. Jadi jangan salah pengertian gitu. Jangan membayangkan Rasul tuh kurus. Kayak Abu Bakar celananya melorot-melorot itu. Ya kan? Karena kurus gitu. Apa karena kurang makan? Enggak. Ya, nah artinya bukan soal kaya, tetapi orang yang terjaga takwanya itu dia tetap berpenampilan sederhana, menunjukkan kesederhanaan baik dalam kondisi dia kaya maupun miskin. Tetap penampilan duniawinya tidak sama sekali menunjukkan identitas kekayaannya. Itu Pak maksudnya. Ya, jangan ibu-ibu mentang-mentang masih, kan ada Bu ya, nggak di sini Bu. Dia belanja, yang mana Bu? Yang itu, yang itu. Bukan ini Pak, bukan yang itu, yang itu. Ya Allah, 5 cincinnya di sini. Ya Pak ya? Allahu Akbar. Bapak-bapak suka-suka sok-sok jatuh dompet. ATM-nya 5 keluar. Ya Allah, oh mandiri. Ya Allah, nunjukin ATM-nya ada 5. Walaupun nggak ada isinya itu. Ya, nah kan itu Bapak sekalian dijaga. Jangan sampai harta yang Allah berikan memberi kita seakan-akan harta itu status sosial kita. Jangan. Ingat, harta itu, jadikan harta itu jembatan kita menuju surga nanti. Itu. Ya kata Buya Hamka, Pak maaf ini agak keras memang. Kalau kerja sebatas kerja, kerbau juga. Malah pintar kerbau cari duit dari kita. Lumba-lumba. Ratusan juta itu. Burung cuma bunyi berapa biji, ratusan juta itu. Suara ibu nggak laku. Kalah sama burung. Ayam cuma jual sampai tanah itu puluhan juta. Lah ibu gitu, nggak dibeli, gila kata orang. Artinya kalau kerja sebatas kerja, hewan pun bisa kerja. Ya. Kalau makan sebatas makan, kera juga makan kata Buya Hamka. Lantas apa bedanya?
Apa beda kita? Apa ngerasa nggak beda? Ya Pak? Ya, apa bedanya? Atau ngerasa nggak beda? Ya, bedanya kita dengan dua makhluk itu, kalau mereka menikmati dunia hanya untuk dunia, tapi kita menikmati dunia justru untuk akhir. Itu bedanya Pak. Sama-sama makan, tapi mereka hanya untuk perutnya, tapi kita makan untuk akhirat kita. Sama-sama kerja, mereka kerja hanya untuk keperluan itu, tapi kita kerja untuk kebutuhan akhirat kita. Nah, Bapak saudara sekalian, kita bisa menjaga ini semua. Pas ya? Nah, dan tiga hal ini mari kita amalkan. Mudah-mudahan kita terlindungi dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pekan depan kita dipertemukan untuk membahas hal yang berpotensi mencelakakan kita. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.